sudah tersenyum. Saat ini kita memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita nyatakan rasa syukur kita lewat pujian Bapa datang kepada. Dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh puji-pujian. Sebab kasih karuniamu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru. Maka layakkanlah kami menaikkan kidung baru bagi-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus, pemandu ibadah kami ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Yuk kita katakan bersama-sama seperti pujian Bapa Surgawi. Mengenal betapa
adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami, adik-adik sekolah minggu, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Sudah siap? Oke. Firman Tuhan untuk pagi hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah dibuka adik-adik Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya, kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik, sebelum kakak menjelaskan tentang firman Tuhan hari ini, kita simak video ini ya. Tuhan, aku... Simon, anak Yunus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi Yesus memulihkannya 3 kali.
Sudah nonton kan video yang tadi diputar? Nah, adik-adik, nas kita pada hari ini temanya tentang percakapan Yesus dengan Simon. Adik-adik masih ingat enggak khotbah kita minggu kemarin? Nah, di khotbah minggu kemarin, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya sedang menangkap ikan. Nah, pada saat menangkap ikan itu murid-muridnya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Tuhan menunjukkan arah sehingga mereka bisa menangkap banyak ikan. Adik-adik, mereka menikmati hasil tangkapan ikan itu, dan di situ Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Kenapa ya Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama? Tahu nggak adik-adik kenapa? Karena Tuhan Yesus benar-benar mengasihi Petrus. Di situ Tuhan Yesus bertanya, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di situ Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, Petrus itu ditanya sebanyak 3 kali, Dek. Coba kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anak Tuhan, misalnya orang tua kita bertanya sama kita sebanyak 3 kali, bahkan lebih, gimana sikap kita? Apa kita seperti Petrus? Di sini Petrus, meskipun dia ditanya dengan tiga pertanyaan yang sama, dia tetap menjawabnya dengan sopan, dengan baik. Nah, sama seperti kita adik-adik, kalau orang tua kita bertanya sama kita harus tetap menjawabnya dengan sopan, menjawabnya dengan baik. Dan di sini juga Petrus menjawabnya dengan jujur. Dia jujur dari hatinya bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Sama seperti kita adik-adik, dalam hal apapun, apabila ada orang tua kita yang menanya kepada kita harus menjawabnya dengan jujur, tidak boleh berbohong, ya. Adik-adik, di sini juga Tuhan Yesus sangat mengasihi Simon Petrus. Dia percaya kepada Simon Petrus untuk bisa menggembalakan domba-dombanya. Karena di sini dibilang, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari sama seperti kita, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita bisa mengembalakan domba-domba kita. Seperti apa sikap kita? Contohnya, kita taat pada orang tua kita membantu orang tua kita menjaga adik-adik kita, dan kita menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke adik-adik, kita harus seperti Simon Petrus. Meskipun dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ketika Yesus ditangkap, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan Yesus. Kita jaga komitmen kita tuh adik-adik untuk menjadi anak Tuhan yang selalu mengasihi dan mencintai dan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Matius 16 ayat 19. Dibuka Alkitabnya ya. Matius 16 ayat 19. Isinya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Diingat ya adik-adik ayat hafalan kita minggu ini. Oke. Kita akan menutup firman kita pada hari ini. Kita berdoa. Lipat tangannya adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Bapa, kami diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus. Sama seperti Simon Petrus yang mengasihi Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu jujur, mengasihi
orang tua kami, mengasihi adik dan abang kami, dan sekeliling kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus adik-adik sekolah minggu, beri mereka kesehatan, jagai mereka, beri mereka kepintaran dalam menjalani setiap tugas-tugas sekolah mereka. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita. Kita katakan bersama-sama. Kubuan doga lamanku, baen harajau ninayata. Tuhan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.